Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Efri Syabani dengan NIM 205060207111024. Kali ini saya akan menjawab tentang UTS dari Teknik Tenaga Listrik. Saya share screen. Baik, untuk UTS Teknik Tenaga Listrik, yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan arus listrik. Arus listrik adalah laju aliran listrik melewati suatu titik atau bagian yang terdapat pada suatu rangkaian. Selanjutnya, apa hubungan antara arus listrik dengan muatan listrik? Secara matematis, hubungan antara arus listrik dan muatan dapat dituliskan dalam persamaan di mana I adalah arus listrik, Q adalah muatan, dan T adalah waktu. Dari persamaan tersebut, maka arus listrik berbanding lurus dengan muatan. Selanjutnya, apa yang disebut dengan daya listrik? Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang mengalir atau diserap dalam sebuah rangkaian atau sirkuit listrik setiap detik. Daya juga dapat didefinisikan sebagai laju aliran energi. Selanjutnya, apa yang disebut dengan energi listrik? Energi listrik adalah energi yang bersumber dari muatan listrik yang dapat menimbulkan medan listrik statis atau bergeraknya elektron pada pengantar listrik atau konduktor dan ion positif atau negatif pada zat cair atau gas. Selanjutnya, nomor 2, spesifikasi saklar apa yang dibutuhkan untuk menghidupkan lampu jalan sebesar 110 watt pada tegangan rumah sebesar 220 volt. Berapakah energi yang dibutuhkan lampu selama dihidupkan dari jam 18.00 sampai jam 06.00 keesokan harinya? Jawab, diketahui P itu 110 watt, V itu 220 watt, dan T adalah 12 jam, atau dikonversi ke detik menjadi 43.200 detik. Yang ditanya itu adalah W dari jam 18 sampai jam 6. Dijawab, I sama dengan P per V, yaitu adalah 110 per 220, jawabannya 0,5A. Setelah mencari arus listrik, selanjutnya mencari energi listrik, yaitu rumusnya W sama dengan V kali I kali T, yaitu 220 dikali 0,5 dikali 43.200. Hasilnya 4.752 Joule, 52.000 Joule, dan dikonversikan menjadi 1.320 WH. Jadi spesifikasi saklar untuk lampu yang dihidupkan selama 12 jam itu sebesar 1.320 WH. Selanjutnya nomor 3, jelaskan mengenai arus arah, arus bolak-balik, isolator, dan konduktor. Dijawab, arus listrik bolak-balik, arus listrik searah atau disebut DC atau direct current adalah sebuah arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Arus listrik bolak-balik adalah arus listrik yang nilainya berubah-ubah terhadap satuan waktu. Isolator adalah bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan perpindahan muatan listrik. Konduktor atau penghantar listrik atau suatu material yang mudah mengantarkan arus listrik. Nomor 4, jika sebuah penghantar berupa kawat dibentuk menjadi kumparan dan dilewati arus listrik, berapakah besar gaya gerak magnet atau F yang terjadi di sekitar kawat? Dijawab, di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Besarnya medan magnet tergantung besarnya arus listrik. Semakin besar arus listrik, semakin besar medan magnet, demikian sebaliknya. Besarnya medan magnet tergantung dari jarak titik yang ditinjau. Semakin jauh, semakin kecil medan magnetnya, demikian sebaliknya. Selanjutnya nomor 5, sebuah penghantar listrik. Dia dilalui arus listrik 4A, 4 ampere. Penghantar ini berbentuk kumparan yang melilit sebuah inti besi sebanyak 4.000 lilitan. Inti besi yang melilit panjangnya 25 cm dengan luas penampang 12 cm persegi dengan permeabilitas bahan 0,02. Ditanya berapakah besar kuat intensitas medan magnet pada inti, berapakah kuat medan atau rapat flux pada inti, dan berapakah flux magnet pada inti. Dijawab, diketahui N itu 4.000 lilitan, I 4 ampere, L 25 cm atau dikonversi menjadi meter 0,25, A ampere 12 cm persegi atau dikonversi menjadi 0,0012 meter persegi. Nah, untuk permeabilitas bahannya 0,02. Yang ditanya H atau besar kuat intensitas medan magnet, B kuat medan, dan yang terakhir jumlah flux.
H sama dengan N kali I per L, yaitu 4.000 dikali 4 per 0,25. Jawabannya 640.000 ampere liter per meter. Yang B, itu mu O dikali H, itu 4Pi dikali 10 dikurang 7 kuadrat dikali 640.000, itu 76,6 dikali 640.000, hasilnya 49.024 dikali 10 pangkat 3 Gauss. Selanjutnya jumlah flux itu B kali A, 49.024 dikali 10 pangkat 3 dikali 0,0012, hasilnya adalah 58.828,8. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.